Di balik keseruannya, game Roblox menjadi sorotan Mendikdasmen. Sejumlah bahaya tersembunyi ditemukan di dalamnya. Mulai dari konten kekerasan, kecanduan digital, interaksi dengan orang asing, hingga cyberbullying. Game Roblox berbahaya bagi anak-anak yang belum mampu membedakan mana yang nyata dan rekayasa. Anak-anak juga memiliki daya pikir yang masih berkembang sehingga cenderung meniru apapun yang mereka lihat. Inilah yang sejak awal harus kita pandu anak-anak kita ini untuk mereka tidak mengakses informasi-informasi termasuk game-game yang mengandung kekerasan. Apalagi, mohon maaf, sebagian dari game itu juga ada yang sudah mulai disusupi dengan judi online dan sebagainya, sehingga karena itu maka penggunaan gawai oleh anak-anak ini semaksimal mungkin dibatasi. Saat ini, sejumlah negara sudah membatasi permainan Roblox. Turki telah melarang permainan Roblox sejak 2024 lalu setelah ditemukan banyaknya laporan konten seksual yang dinilai mengeksploitasi anak. Tidak hanya Turki, China dan Oman juga memblokir Roblox. Selain alasan keamanan bagi anak-anak, China menemukan permainan Roblox juga menjadi sarana spionase negara asing. Uni Emirat Arab dan Guatemala juga membatasi permainan Roblox. Game ini masih bisa dimainkan di kedua negara, namun penggunaannya dibatasi. Sementara di Korea Utara, game Roblox dilarang sepenuhnya untuk dimainkan. Roblox adalah platform permainan online yang dirilis pada 2006. Saat ini, pengguna aktif Roblox mencapai 85,3 juta yang berasal dari berbagai negara dengan rentang usia yang beraneka ragam. Sebenarnya, Roblox sudah mengambil beberapa langkah pengamanan dengan membatasi obrolan suara yang hanya bisa digunakan oleh pemain berusia 13 tahun ke atas. Namun, tindak kriminal di dalamnya masih cukup sering ditemukan. Rawan sekali terhadap upaya-upaya penghancuran mental dari anak-anak. Jadi ada unsur kekerasan, unsur pornografi, bahkan ada mengatakan ini neraka pedofil, para predator dan sebagainya bisa dengan mudah bisa mengakses ratusan anak-anak sebagai korbannya. Hal inilah yang membuat pemerintah berencana melarang permainan game Roblox. Karena dinilai berbahaya bagi anak-anak dan rawan cyberbullying dan pelecehan seksual. Tim Liputan iNews melaporkan. Fastboat Dolphin 2 yang berlayar dari Pelabuhan Nusa Penida menuju Sanur terbalik dan kandas di jalur masuk Pelabuhan Sanur. Video penyelamatan dan evakuasi korban terekam kamera warga. Para korban selamat langsung dievakuasi ke bibir pantai dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, kecelakaan ini membuat 2 warga negara asing asal China meninggal dunia dan 1 orang ABK masih belum ditemukan. Kapal cepat ini membawa 75 orang penumpang, terdiri dari 73 penumpang warga negara asing dan 2 orang penumpang warga negara Indonesia, serta 5 orang anak buah kapal. Kejadian berawal saat kapal cepat tiba-tiba dihantam gelombang yang diperkirakan setinggi 4 meter. Padahal, kapal cepat ini akan bersandar sekitar 100 meter dari bibir pantai. Itu ada 75 penumpang dan 5 awak kapal. Dan ada dari WNA jumlahnya 73 orang dan 2 orang dari WNI. ABK semua dari WNI semuanya, demikian. Ada dapat kami sampaikan dari 75 penumpang itu ada 2 yang meninggal. Korban meninggal dunia dan beberapa penumpang selamat telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bali Mandara. Sementara pencarian 1 orang anak buah kapal dihentikan sementara karena gelombang yang tinggi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sebuah mobil yang dikendarai seorang wanita terjun ke aliran kali di Jalan Hibirida, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa siang.
Dibantu sejumlah warga, pengemudi dan anak yang berada di dalam mobil berhasil dievakuasi keluar dengan selamat. Menurut saksi, mobil awalnya akan diparkirkan, namun diduga karena salah injak pedal gas, akhirnya mobil meluncur ke depan dan tercebur. Mau parkir, udah selesai lurus, ibu aturan mundur langsung ngegas ke depan, langsung kejebur. Udah begitu aja. Nah, di dalam ada yang punya mobil, ibu sama anaknya yang masih TK, cuman tidak apa-apa, masih sehat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan mobil berhasil dievakuasi dari dalam aliran kali serta langsung dibawa ke Satlaka Lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Warga mengevakuasi Nenek Feni, 70 tahun yang terjebak di kabin kendaraannya usai menghantam pickup yang terparkir di Jalan Walter Monginsidi, Pengajaran Bandar Lampung. Sebelumnya, kendaraan korban melaju di Jalan Rasuna Said menuju kantor Pemprov Lampung melalui jalan menurun. Diduga akibat rem blong, kendaraan pun tidak terkendali hingga melompat dan menabrak pickup. Akibat peristiwa ini, sang nenek terjepit kakinya sementara mobilnya ringsek terguling ke kanan hingga bagian kaca bumper serta bagian lainnya ringsek. Parkirnya jauh dari jalan. Di sini posisinya. 7 meter kok dari jalanan. Usai dievakuasi, korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Jelang batas pencairan tahap pertama bantuan subsidi upah atau BSU, pada 3 Agustus lalu, sebanyak 35 anggota DPRD Purwakarta tercatat sebagai penerima BSU sebesar Rp600.000. Dari total 16.951 penerima BSU di Purwakarta, sebanyak 1.274 orang masih belum mencairkan dana hingga 3 Agustus. Namun yang menjadi sorotan publik, puluhan wakil rakyat aktif masuk dalam daftar penerima subsidi. DPRD Purwakarta membenarkan 35 anggotanya masuk daftar penerima BSU 2025. Kendati demikian, pihaknya membantah telah mengusulkan ke 35 anggota DPRD itu. Sementara menurut BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta, data penerima BSU diambil berdasarkan status kepesertaan aktif per April 2025. Terus kami kemarin juga udah ngobrol banyak sama Kepala BPJS Ketenagakerjaan berikut dengan PT Pos bahwa dana atau penerima BSU itu kami ditolak karena beberapa anggota Dewan, anggota DPRD Purwakarta tidak butuh dan menolak secara tegas tidak untuk mengambil. Semua itu sudah ada ketentuannya. Jadi angka di bawah UMP itu sudah ada ketentuannya. Sehingga kita hanya memperbaiki saja, mengecualikan begitu. Ya, tapi kalau ketentuan tidak ada yang ada. BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk memastikan agar anggota DPRD yang tidak memenuhi syarat tidak lagi tercatat sebagai penerima BSU di masa mendatang. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.